warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dalam mata kuliah pembelajaran IPA SD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang taksonomi Bloom pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, berikut adalah Benjamin Samuel Bloom, yang mencetuskan taksonomi Bloom. Beliau lahir di Lansport, Pennsylvania 21 Februari 1913 dan meninggal 13 September 1999. Beliau merupakan seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani tasein yang berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian-kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembelajaran karena segala kegiatan pembelajaran bermuara pada tercapainya tujuan tersebut. Nah, bagi rekan-rekan calon guru, tentunya harus dan wajib tahu tentang apa itu tujuan pembelajaran dan bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran yang baik. Taksonomi adalah suatu klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Dalam bidang pendidikan, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah, dan setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 ranah menurut taksonomi Bloom, yaitu ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotorik. Ranah kognitif meliputi kemampuan yang menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan David R. Caldwell di jurnal Theory into Practice, aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang yang diurutkan seperti pada gambar di bawah ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah gambaran taksonomi Bloom sebelum direvisi, sementara yang sebelah kanan ini adalah gambaran taksonomi Bloom setelah direvisi. Sebelum direvisi, urutan dari yang terendah sampai tertinggi adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara setelah direvisi, ada urutan dari terendah sampai tertingginya, ada mengingat, memahami, kemudian menerapkan atau mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau mengkreasi. Nah, dari 6 tingkatan ini, dari C1 sampai C6 ini, itu yang kita kenal sekarang ada, kalau di dalam K13 itu ada istilah LOTS, jadi kemampuan berpikir tingkat rendah. Jadi kemampuan berpikir tingkat rendah itu berada pada level C1, C2, dan C3, sementara yang biasa kenal dengan HOTS atau level kemampuan berpikir tingkat tinggi itu ada pada level C4 sampai C6. Kemudian, dimensi pengetahuan pada taksonomi Bloom di sini dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan faktual, ini tentang pengetahuan terminologi, pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur. Yang kedua ada pengetahuan konseptual, di mana di dalamnya adalah pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Yang ketiga adalah pengetahuan prosedural, di mana di dalamnya berisi pengetahuan tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu dan pengetahuan algoritma,
pengetahuan tentang teknik dan metode, pengetahuan tentang kriteria penggunaan suatu prosedur. Yang keempat adalah pengetahuan metakognitif yang berisi tentang pengetahuan strategik, pengetahuan tentang operasi kognitif, dan pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, sementara dimensi proses kognitifnya di sini seperti tadi ada C1 sampai C6, yaitu dimulai dari mengingat, atau bisa juga mengenali, mengingat, memahami. Ini ada menafsirkan, memberi contoh, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, menjelaskan, kemudian C3 mengaplikasikan, ada menjalankan, mengimplementasikan, kemudian yang C4 ada menganalisis, ada menguraikan, mengorganisir, menemukan makna tersirat, kemudian yang kelima ada mengevaluasi, C5 mengevaluasi, ada memeriksa, mengkritik, kemudian C6 itu adalah mencipta, membuat, atau mengkreasi. Di sini adalah merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Nah, metrik tujuan pembelajaran, kalau dilihat dari dimensi proses kognitifnya tadi, sudah kita tahu ada C1 sampai C6, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dimensi pengetahuannya tadi ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, di mana dari masing-masing level ini bisa kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran pada tahapan faktual atau dimensi pengetahuan faktual, dimensi pengetahuan konseptual, dimensi pengetahuan prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif. Nah, contoh kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk ranah kognitif, nah ini biasanya digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran, atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi misal mau kita menetapkan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi itu pada ranah C1, maka untuk kata kerja operasionalnya bisa melihat contoh-contoh berikut. Begitu juga dengan C6. Jika kita ingin capaian kompetensi siswa itu sampai pada ranah C6, maka kata kerja operasional yang bisa disusun bisa melihat dari contoh-contoh berikut ini. Selanjutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam pembelajaran IPA, indikator afektif berkaitan dengan salah satu hakikat IPA, yaitu sikap ilmiah. Oleh karena itu, indikator afektif disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan objek sikap ilmiah seperti jujur, disiplin, teliti, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, tipe hasil penilaian afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, seperti disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Cutworth dan Bloom membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga ada menilai, yang keempat ada mengelola, dan yang kelima ada menghayati. Nah, daftar contoh kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk ranah afektif pada ranah A1 sampai A5 bisa dilihat dalam tabel berikut. Nanti silahkan dibaca sendiri. Jadi dalam penyusunan indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran bisa melihat kata kerja operasional di tabel berikut. Selanjutnya adalah ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Berkaitan dengan psikomotor, Bloom 1979 berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Hasil belajar psikomotorik dapat dibedakan menjadi 5 tahap menurut Duff 1967, yaitu ada meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Nah, meniru, menafsirkan rangsangan atau stimulus
kepekaan terhadap rangsangan. Nah, contoh kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk ranah psikomotorik seperti pada tabel di bawah ini. Jadi ketika menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran pada ranah psikomotor, maka untuk kata kerja operasionalnya bisa melihat dari tabel berikut ini. Mulai dari P1 sampai P5, yaitu meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan ditanyakan dalam forum diskusi di LMS kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.